Setelah 2 musim lepas dari Scudetto dan masih jauh dari trofi Liga Champions, Juve bereaksi dengan rencana besar. Revolusi pun melibatkan sejumlah nama top yang bakal berlabuh, dimulai dengan Angel Di Maria dan Paul Pogba yang datang secara free transfer. Dan menurut sang pelatih, Massimiliano Allegri, sebagaimana dilansir dari Daily Mail, masih ada beberapa nama yang bakal menyusul. Mereka yang dirumorkan merapat bukanlah pemain mediocre. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Musim panas 2022 tampaknya bakal jadi periode istimewa untuk Juventus. Transfer Paul Pogba yang didapatkan gratis tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Juventus. Dan Angel Di Maria yang juga berstatus free agent sudah begitu dekat bergabung dengan klub asal Turin tersebut. Sebagaimana disebutkan berbagai laporan media-media internasional. Di Maria dikabarkan bakal dikontrak semusim dengan nilai 6 juta pound sterling setelah pajak dengan opsi perpanjangan bergantung keinginan sang pemain. Dan istimewanya, pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyiratkan jika klub besutannya nggak akan berhenti di Pogba dan Di Maria. Masih ada beberapa pemain disiratkan akan datang, dan seturut dengan itu rumor berembus menyasar sejumlah nama top. Secara keuangan, Juve saat ini memang dikabarkan dalam kondisi bagus. Di bawah CEO Maurizio Arrivabene, persoalan finansial yang sempat merundung imbas pandemi COVID-19 dan faktor lainnya pelan-pelan terselesaikan. Dan bisa dikatakan Juventus kini berada dalam posisi yang jauh lebih sehat, memungkinkan klub pemenang 36 gelar Serie A itu bergerak lebih bebas di jendela transfer pemain musim panas ini. Dan yang menjadi faktor kunci adalah keberhasilan Juve melego pemain-pemain yang gak sesuai taktik Allegri. Merih Demiral dijual ke Atalanta sekitar 17 juta pound sterling, dan setelahnya sejumlah nama juga bakal dilepas demi memberi ruang ekstra untuk gaji pemain baru. Satu yang jadi tumbal adalah Aaron Ramsey. Sejak bergabung pada 2019, Ramsey yang gagal bersinar di Juve memakan upah yang dikabarkan sekitar 400.000 pound sterling per pekan. Kini Juve dikabarkan sepakat dengan sang pemain untuk pemutusan kontrak, yang berarti bakal membuat Juve melowongkan 6,5 juta pound sterling dari tagihan gaji mereka untuk bisa diinvestasikan ke pemain lain. Dan nama yang dikaitkan masuk daftar belanja Juve adalah Leandro Paredes. Menurut Tuttosport, Juventus telah mengamati dengan seksama revolusi PSG yang saat ini telah mengorbankan sejumlah nama, seperti Leonardo Araujo dari jabatan direktur olahraga sampai Mauricio Pochettino dari kursi manajer. Dan diyakini bersih-bersih PSG bakal merambah ke jajaran pemain. Apalagi PSG juga perlu melegakan lagi struktur gaji mereka setelah memberikan kontrak fantastis kepada Kylian Mbappe yang dalam kontrak barunya dirumorkan diupah 50 juta euro per musim. Juventus meyakini jika situasi tersebut bakal membuka pintu mereka membawa Paredes ke Turin yang secara teknis diyakini bisa menjadi pengganti Miralem Pjanic yang perannya belum tergantikan sejak hengkang pada 2020. Kedatangan Paredes jelas bakal membuat Juve makin solid, terutama di lini tengah dengan duetnya bersama Paul Pogba nantinya. Paredes juga memungkinkan untuk cepat nyetel karena seiring kedatangannya pun akan ada Angel Di Maria yang merupakan rekan senegara sekaligus setim di PSG dulu. Kombinasi pemain baru ini sungguh bisa memberi dampak yang gak main-main buat Juve. Namun sayang, musim panas ini rupanya gak sepenuhnya memberi kabar baik. Di tengah potensi kedatangan nama-nama top, Juve kemungkinan harus melepas pemain andalannya pada jendela transfer yang sama. Matthijs de Ligt dikabarkan telah mengajukan transfer request kepada Juventus di tengah kontraknya yang masih mengikat sampai 2024. Dan dua klub Premier League, Chelsea dan Manchester United mengemuka sebagai peminat. Juve menyikapi keinginan De Ligt dengan memasang harga selangit bagi klub peminat. Sebagaimana dikabarkan berbagai media internasional, Juve hanya bersedia melepas bek andalannya itu dengan harga sesuai klausul pelepasannya yang mencapai 125 juta euro. Menarik menanti apakah akan ada klub berani mengaktifkan klausul tersebut. Meski begitu, Juve juga sudah bersiap mencari pengganti, dan nama yang dikaitkan meliputi bek terbaik Serie A musim lalu dari Torino, Gleison Bremer, serta palang pintu Napoli Kalidou Koulibaly. Juventus harus bersaing dengan Inter Milan untuk mendapatkan Bremer karena Inter juga dikabarkan menjadikan Bremer prioritas pada jendela transfer musim panas ini, mengantisipasi kepergian Milan Skriniar yang dibidik PSG. Koulibaly mungkin bakal lebih mudah untuk Juve karena pemain asal Senegal itu nggak memperpanjang kontraknya di Napoli, sehingga menjualnya musim panas ini jadi opsi terbaik ketimbang kehilangan pemain 31 tahun tersebut cuma-cuma tahun depan. Menurut Daily Mail, Massimiliano Allegri telah mengutarakan keinginannya kepada hierarki Juventus untuk merekrut Koulibaly jika De Ligt dijual. Dan untuk transfer ini pun Juve mestinya nggak memiliki persoalan karena tentu bisa mendapatnya dengan nilai transfer jauh di bawah angka penjualan De Ligt. Maka yang jadi persoalan kini tinggal kesediaan Koulibaly. Kapten timnas Senegal tersebut sejak bergabung ke Napoli 2014 silam telah menjadi pemain yang sangat dicintai publik Naples, sehingga kepindahannya ke Juventus tentu bakal jadi gejolak hebat, bahkan mungkin melebihi gejolak ketika Gonzalo Higuain dibajak Juve dari Napoli pada 2016 lalu.
lalu. Meski begitu, menurut Tuttosport, Koulibaly bakal menerima pinangan Juve yang konon telah menawarkan kontrak 4 tahun dengan upah sekitar 5 juta euro per musim. Di satu sisi, kontrak panjang untuk pemain seusianya mungkin cukup mengejutkan. Namun bila melihat performa di lapangan, Juve rasanya tetap nggak bakal rugi. Karena Koulibaly pun masih menyuguhkan kekuatan fisik yang luar biasa. Begitu juga kualitas teknik dan kemampuan akrobatiknya. Maka kepergian De Ligt pun tampaknya nggak bakal jadi kehilangan besar. Malah tetap jadi keuntungan. Karena dari hasil penjualannya, Juve juga bisa menambah modal mendatangkan Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Zaniolo diketahui adalah penggemar Juve sejak kecil dan memang kepengen bergabung ke klub idolanya. Namun demikian, AS Roma hanya bersedia melepas pemain andalannya itu di angka 51 juta pound sterling. Dan menurut Sport Mediaset, Juventus telah menawarkan Moiskin kepada Roma untuk menurunkan nilai transfer yang dipasang ke Zaniolo. Hanya saja, klub ibu kota Italia itu dikabarkan tetap hanya menginginkan uang cash. Juve sampai saat ini masih mengupayakan transfer Zaniolo meski ada Di Maria sekalipun yang notabene bermain di posisi sama. Juve bahkan dikabarkan masih memiliki daftar pemain incaran dan siap memboyong winger Frankfurt Filip Kostic. Pemain asal Serbia tersebut oleh klub pemenang Europa League musim lalu itu disematkan harga 13 juta pound sterling. Dan Juve juga tampaknya nggak bakal kesulitan karena pembeliannya bisa di-cover rencana penjualan bek kiri Luca Pellegrini yang menurut Gazzetta dello Sport siap ditebus klub Inggris Fulham di kisaran 12 juta pound sterling. Brilian dan cerdas, strategi Juve di jendela transfer sungguh menarik dan gak main-main di bawah CEO Arriva Bene dan Federico Cherubini sebagai koordinator olahraga. Dengan skenario musim panas ini yang begitu sistematis dan menjanjikan, bukan gak mungkin Juventus musim depan bakal kembali ke performa terbaik dan mengembalikan statusnya sebagai klub elit bukan hanya di Italia tapi juga di Eropa.